Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ibu. Ya, Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait tugas guru penggerak ini, Bu. ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Pak. Jadi memang sebelum kita melakukan sesuatu, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah ini masuk dalam kategori mana. Jika ada dua yang sama-sama benar, dua pihak yang sama-sama benar, maka kita klasifikasikan dilema etika. Sedangkan jika salah satunya salah, kemudian satunya benar, maka kita klasifikasikan sebagai bujukan moral. Kemudian kita harus mempelajari fakta-fakta sebenarnya apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, sehingga nanti kita bisa memberikan respon yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi. Kita juga bisa melibatkan banyak pihak, tidak hanya dua pihak yang sedang bermasalah untuk menyelesaikan masalah ini, karena kolaborasi ini juga penting untuk mengakomodasi semua pihak yang terlibat. Jangan sampai nanti ada salah satu yang dikecewakan. Jadi meskipun dia berada di pihak yang salah, kita tetap harus merangkul, kemudian memberikan penjelasan sehingga bisa menerima apa yang dilakukan itu salah. Lalu kita bisa melakukan refleksi setelah semuanya nanti bisa kita selesaikan bersama. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi sangat sering kita menemukan di sekolah itu hal-hal yang sebenarnya ini sama-sama penting untuk siswa. Ya, contoh konkret misalnya ada sebagian Bapak Ibu guru yang sedang PPG. Dalam jangka waktu 6 bulan beliau harus mendapatkan pelatihan yang sangat kredit jadwalnya, kemudian beliau juga harus mengajar di kelas, sehingga ini ada satu sisi kepentingan guru mendapatkan upgrade ilmu, satu sisi kepentingan siswa untuk mendapatkan hak pembelajaran, dan dua-duanya sebisa mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti ini maka kita coba kompromikan bagaimana agar kedua belah pihak ini terlayani. Jadi Bapak Ibu guru tetap mendapatkan haknya untuk mengupgrade ilmu, dan anak-anak juga terdampingi walaupun mungkin tidak 100% secara fisikal. Tapi tetap saja ada sapa, ada pendampingan yang selain pada waktu jam KBM di mana pas berbarengan dengan jadwal PPG dan seterusnya, seperti itu. Ada hal-hal yang bisa kita kombinasikan, kita kompromikan sehingga bisa jalan seperti itu. Jadi tetap pihak-pihak itu kita dudukkan sesuai dengan porsinya. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jika masalah itu sangat mendesak, ya, maka saya akan mencoba merespon secara insidental. Artinya memang masalah itu harus diselesaikan saat itu juga. Tetapi jika masih bisa dimusyawarahkan, maka saya lebih suka mengadakan rapat internal. Pertama dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kasubag TU dalam tim manajemen. Karena kami juga punya jadwal untuk komunikasi seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga secara rutin mengadakan rapat dinas yang bisa kita sampaikan permasalahan itu dan dibahas bersama, karena hal ini merupakan kepentingan bersama dan saya lebih suka keputusan itu diambil bersama-sama. Jika masih belum selesai, maka kita bisa ke cabang dinas atau ke provinsi untuk mendapatkan informasi-informasi penjelas, misalnya regulasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, seperti itu. Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, utamanya saya menyukai kepemimpinan kolaboratif. Artinya apa yang saya putuskan itu bukan top down, tapi memang sudah diambil dalam keputusan rapat manajemen yang itu diketahui semua
pimpinan di sekolah ini, kemudian diputuskan bersama, yang akhirnya nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, tata usaha, juga siswa, dan mereka juga akan memahami secara bersama-sama mengapa diambil keputusan itu, dan berusaha supaya semua pihak bisa mendapatkan perlakuan yang sama sehingga mendapatkan kepuasan yang sama untuk kasus-kasus yang terjadi. Memang secara intern kita punya beberapa rapat untuk menunjang hal-hal seperti itu. Terima kasih Ibu. Masih ada lagi nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang memuaskan semua pihak itu jelas tidak mungkin ya. Tapi sejauh mungkin kita sebagai pimpinan berusaha mengakomodasi semua masukan, mengakomodasi semua keluhan Bapak Ibu guru maupun karyawan maupun siswa. Dan kita semua punya hak yang sama untuk mendapatkan solusi dari itu ya. Jadi di LASEM ini kita akan punya banyak etnis, banyak agama, kemudian latar belakang ekonomi kita semua berbeda, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya itu bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi tantangan karena kadang-kadang hal-hal yang itu kecil, hal itu kadang sepele, bisa menjadi masalah yang besar, termasuk karakter masyarakat. Ya, termasuk karakter masyarakat itu juga bisa menjadi pemicu masalah-masalah dari luar yang itu berimbas ke dalam. Dan ini memang butuh solusi yang arif untuk kita dalam melangkah, jangan sampai menjadi nanti suatu saat menjadi bom waktu yang berbalik ke institusi kita, sehingga kita nanti yang dirugikan terutama siswa dan orang tua. Terima kasih jawabannya Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ada kasus yang harus saya selesaikan pada waktu itu juga, tapi ada juga yang memang kita lakukan sesuai prosedur yang sudah biasa kita lakukan. Misalnya yang insidental ya, kemarin ketika kita memindah ruang media ke yang semula itu ruang UKS guru, nah itu kan kasus yang insidental ya. Ibu-ibu merasa terganggu tempat sholatnya, tempat istirahatnya, kemudian meminta tempat untuk merokok bapak-bapak untuk tempat sholat, dan itu 1-2 hari itu terasa panas, baru masuk ke saya informasinya, dan kemudian saya coba komunikasi dengan semua pihak, baik bapak-bapak yang menggunakan ruang merokok itu. Memang di situ satu-satunya tempat yang representatif karena ada exhaustnya untuk menarik asap rokok keluar, memang itu disediakan memang di situ. Tapi ibu-ibu merasa butuh tempat sholat dikarenakan jam istirahatnya nanti sedikit dan harus bersama dengan anak-anak, itu ternyata bagi mereka agak memberatkan sehingga menuntut ora itu dijadikan tempat sholat. Akhirnya saya memberikan solusi tempat sholat ibu-ibu di ruang WKS. Kemudian masih ada keluhan lagi, wudhunya tidak bisa berdekatan. Akhirnya saya buatkan juga tempat wudhu di tempat sholat di ruang WKS itu. Dan itu kita lakukan dalam waktu 1 minggu saja. Memang karena itu nanti berpotensi untuk perpecahan jika dilanjut-lanjutkan. Jadi seperti itu kita mengambil keputusannya memang harus cepat. Kita tanggap terhadap masalah dan mencari solusi. Tapi ada juga yang itu kita selesaikan dengan prosedur. Misalnya yang kasus ini, anak riset dan vokasi sebagai program unggulan kita itu ternyata masuknya tidak 100%. Banyak di antara mereka yang mengikuti kegiatan pramuka karena mereka yang melatih adik kelasnya dalam kegiatan bantara itu. Dan yang tidak masuk ternyata banyak, sehingga program ini akhirnya tidak efektif. Di semester 1 kita evaluasi, kemudian di semester 2 kita rapatkan di manajemen bagaimana solusinya. Kemudian kita sampaikan ke hasil dari rapat di manajemen, kita sampaikan ke rapat dinas bahwa untuk membuat 100% kehadiran siswa di program riset dan vokasi kita alihkan pada jam pelajaran
dengan memanfaatkan jam-jam yang lebih, artinya yang 3 jam tetapi bisa diefektifkan menjadi 2 jam dan itu bisa diterima oleh semua pihak. Itu memang melalui rapat pimpinan, rapat dinas, ya. Kemudian kami konsulkan juga ke cabang dinas karena berkaitan dengan pengurangan jam pelajaran di dalam KBM. Kami konsulkan ke pengawas dibolehkan, sehingga ya kita lakukan di semester ini program riset vokasi itu akhirnya masuk ke jam KBM di hari Rabu, dan alhamdulillah jalan dan yang masuk 100%. Ini kan nanti membuat programnya efektif karena ini program unggulan, kalau tidak semua anak merasakan nanti juga sia-sia, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada banyak ya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Satu, yang pertama adalah tim manajemen itu yang sering saya libatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Yang kedua, Bapak Ibu guru, jelas setiap saat kita minta polling, bahkan perubahan jadwal jam KBM aja di polling kan gitu ya. Itu wajar merasakan kan. Dan saya menghargai hasil polling itu, bukan ketika kita mau ambil keputusan berapa tambah rombelnya juga kita polling. Hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu guru saya libatkan. Ada juga rapat rutin TU setiap bulan. Jadi kita kalau rapim itu minggu pertama, rapat dinas minggu pertama, rapat dinas TU itu minggu kedua, dan minggu-minggu yang lain bisa kita efektifkan untuk komunitas belajar. Sehingga ya semuanya semoga tetap jalan sesuai dengan yang sudah kita sepakati sehingga sekolah ini bisa lebih bagus lagi. Dan itu peran dari teman-teman guru penggerak. Terima kasih. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, bahwa kebijakan atau aturan yang kita ambil di SMA Negeri 1 Lasem ini sebisa mungkin berdasarkan kebutuhan dari Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak ya. Basisnya adalah mencari solusi untuk mengakomodasi semua kebutuhan mereka, itu yang utama, sehingga saya bisa melakukan koordinasi intern maupun ekstern sampai tingkat pusat sekalipun itu saya lakukan, bahkan untuk mendapatkan regulasi-regulasi terkini yang nanti itu relevan dengan yang Bapak Ibu guru dan mahasiswa butuhkan, itu saya lakukan. Jadi termasuk bagaimana mengembangkan sarpras di tempat ini saya juga melakukan. Saya membuat proposal sampai mengajukan ke tingkat pusat dan berangkat sendiri. Artinya keputusan-keputusan seperti ini, hal-hal strategis itu memang saya diskusikan dengan manajemen, tapi saya pribadi juga punya komitmen untuk bagaimana memperjuangkan sekolah ini bisa lebih baik seperti itu. Dan ini memang tidak lepas dari dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya terutama dengan teman-teman calon guru penggerak, dengan guru penggerak, pengajar praktek, dan guru-guru yang senior untuk sebagai bahan pertimbangan, karena sekolah ini milik kita bersama, sehingga mari kita rawat bersama. Apa yang sudah bagus di sini jangan sampai keran-keran pendapat itu tersumbat. Bagaimana agar semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan dana yang sudah ada, kita hanya memaksimalkan itu. Terima kasih untuk bantuannya selama ini. Seperti itu ya Bu ya. Oh iya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sehat-sehat Ibu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Restu ngapunten minta waktunya sebentar Ya, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak mewawancara dengan kepala sekolah. Terkait masalah-masalah yang Ibu pernah alami di sekolah Ibu. Ya, siap. Ini yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Yang pertama,
jenengan sudah memilih saya sebagai subjek atau orang yang diwawancarai sebagai kepala SMP Negeri 1 Lasem. Semoga tugas-tugas penjenengan di guru penggerak ini lancar dan makai lolos. Amin. Untuk karir penjenengan. Oke. Untuk masalah ini saya itu menjadi kepala sekolah ini tahun ke-11. Jadi 10 tahun sudah saya lampaui, ini di tahun yang ke-11 berjalan. Untuk dilema etika. Sebenarnya istilah ini baru saya kenal sejak ada kurikulum merdeka. Dilema etika dan bujukan moral. Dulu-dulu nggak ada, kosakata ini nggak ada. Diksi dilema etika tidak pernah terdengar di telinga. Di kurikulum merdeka memang ternyata membedakan bahwa kalau dilema etika itu kasus yang sama ini, karena dilema itu berarti kan kita harus dua pilihan yang sama-sama benar. Seperti kalau di rumah gitu, aku milih ibu apa milih bapak. Misal maaf bapak ibunya berpisah, itu kan dilema semua orang tua. Nah kalau di sekolah ya memang kasus seperti ini ada. Ternyata selama saya menjadi kepala sekolah, kasus di mana pilihannya benar semua itu ada. Seperti soal ketika saya tes dulu itu ada. Benar 1, 2, 3, 4, benar 1, 2 gitu. Dulu pilihan ganda itu ada model seperti itu. Ya ini itu. Kalau bujukan moral mestinya ini lain. Namanya bujukan itu pasti ada semacam keinginan untuk mengikuti yang benar. Artinya dibujuk dulu. Jadi kalau kasus di sekolah, kalau bujukan moral berarti secara moral kasus ini berarti ada benar, ada salah. Yang ini kita harus memilih. Kalau ini jelas kita sebagai manusia sendiri atau sebagai kepala sekolah, kasus seperti ini ada. Ya. Terima kasih Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini, kasus seperti ini sering terjadi. Okay. Kalau untuk pengambilan keputusan, mestinya saya tetap mempertimbangkan skala prioritas atau kepentingan. Skala kepentingan itu maksudnya kepentingan pekerjaan, mana yang lebih penting. Padahal namanya dilema itu saya yakin semuanya penting. Kita mencari yang tidak beresiko tinggi. Ya, tidak beresiko tinggi. Contoh, seorang guru hari ini harus mengawasi ujian misalnya. Ada ujian sekolah, beliau menjadi pengawas, dikirim ke SMP Negeri 3 Lasem misalnya. Tapi pada hari ini pula beliau ternyata mendapat panggilan dari BPGP misalnya untuk mengikuti diklat selama 3 hari misalnya. Itu kan sama-sama benar, sama-sama positif, menjadi pengawas ujian dan mengikuti diklat. Kadang-kadang itu diklat undangan itu juga mendadak seperti itu masalahnya. Ini kebetulan by name. Nah, saya selaku pimpinan harus mengambil skala prioritas kepentingan pekerjaan. Kalau ada kasus seperti itu, saya akan mengutamakan guru tersebut, misalnya Bu Rokayah. Bu Rokayah akan saya kirim pelatihan ke BPGP. Untuk yang pengawas ujian saya gantikan guru lain. Karena kalau diklat itu kan kalau by name tidak bisa diganti. Nah, sesuai dengan yang diundang misalnya guru BK, ya berarti kan Bu Rokayah itu guru BK harus saya kirim. Sedangkan pengawas ujian bisa saya gantikan guru lain. Itu skala prioritas pekerjaan. Contoh lagi bagi siswa, karena dilema etika ini tidak hanya berlaku untuk guru. Siswa itu misalnya hari ini ada ATS, Assessment Tengah Semester. Ini sedang hari kedua misalnya, ini hari Selasa. Nah, hari ini pula anak itu harus ikut lomba nyanyi tunggal.
Nyanyi tunggal itu berarti sendirian, tidak ada yang lain, hanya dia. Nah, kalau saya mengambil kepentingannya begini, ketika kita akan menggantikan lomba, peserta lomba itu dadak kudu ngelatih dulu, itu tidak mungkin. Maka anak ini hari ini saya kirim lomba, untuk ATS-nya saya beri kebijakan susulan. Nah, jadi pelajaran tes dari Selasa, nanti susulan setelah ATS selesai. Itu mengambil skala prioritas kepentingan pekerjaan atau kepentingan itu saya. Walaupun seperti itu biasanya tekonnya mendadak. Jadi artinya untuk mengambil keputusan itu rada angel juga. Artinya harus detik itu pula harus cepat. Oke, terima kasih Bu. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebenarnya sebagian besar itu apa ya istilahnya insidental langsung. Cuman kalau walaupun langsung itu saya tetap ada semacam reng-rengan langkah-langkah di otak ya, artinya saya harus ini dulu, harus ini. Yang pertama pastinya saya bersama dengan tim saya, terutama di sini Waka, komunikasi secara cepat begitu. Saya nimbali Waka untuk membantu memberikan keputusan. Jadi keputusan itu tidak semua hanya dari kepala sekolah, karena saya punya 4 Waka. Yang jelas itu untuk apa? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kasusnya apa? Oh, satu menjadi pengawas ujian, yang satu harus mengikuti diklat. Undangannya keselip baru dikirim di Dikpora hari ini misalnya. Nah, nanti siang harus berangkat misalnya seperti itu kan. Itu pernah terjadi ke Bu Dewi. Lomba guru prestasi tingkat provinsi itu jam 3 sore baru diberitahu nanti malam berangkat. Itu pernah terjadi. Undangan itu seperti itu semendadaknya pada lomba guru prestasi. Oke. Yang pertama identifikasi masalah. Kasusnya seperti apa? 2 kasus yang sama-sama benar, sama-sama positif ini seperti apa? Setelah kita identifikasi, mestinya kita menganalisa. Dianalisa dulu secara cepat, harus saya analisa. Faktanya seperti apa? Ya, faktanya di lokasi ini seperti apa? Oh, PTS ujian itu harus begini aturannya. Terus siapa saja yang bisa kita libatkan? Siapa yang terlibat di masalah ini? Itu kita analisa. Setelah kita analisa dengan cepat, mestinya lanjutnya adalah menentukan tindakan. Nah, ini berarti tindakannya apa? Mengambil kebijakan, mengambil keputusan, mengambil solusi yang terbaik yang tidak beresiko tinggi. Jadi kalau saya pilih A, resikonya begini. Kalau saya pilih B, resikonya begini. Ya, padahal ini kita pokoknya menentukan mana yang resikonya lebih kecil. Maka saya butuh teman, butuh Waka untuk mempertimbangkan. Yes. Setelah keputusannya ada dilaksanakan, mestinya saya mengevaluasi keputusan saya kemarin benar apa tidaknya. Misalkan tadi Bu Rokayah saya kirim ke Diklat di BPGP, terus yang di sana misalnya saya gantikan Bu Ira untuk mengawasi ujian di SMP Negeri 3 Lasem, kita evaluasi seperti apa. Oh, ternyata alhamdulillah semuanya lancar. Bu Rokayah Diklatnya lancar, yang di SMP 3 Lasem juga tidak komplain karena pengawasnya saya ganti misalnya seperti itu. Itunya pastinya dengan pembekalan ya, dengan pembekalan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama pasti komunikasi. Komunikasi itu dengan Waka dan dengan yang terlibat, yang punya kasus itu siapa. Itu komunikasi itu sangat penting. Kemudian koordinasi itu yang sangat efektif menurut saya. Hanya komunikasi saja, karena tidak koordinasi nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi koordinasi dengan Waka dan pihak yang terlibat. Bisa jadi komunikasi saya dengan pihak SMP 3 Lasem misalnya, kalau kasusnya seperti tadi, mohon maaf, saya akan mengganti pengawas atas nama Bu Rokayah karena ada panggilan atau undangan mengikuti diklat pada hari ini dan 3 hari ke depan.
dilakukan. Itu komunikasi, sehingga di sana orang kaget loh, harusnya Bu Rukayah kok yang datang Bu Ira misalnya seperti itu. Kalau yang BPGP karena by name Bu Rukayah, ya memang yang saya kirim harus Bu Rukayah, tidak bisa diganti kalau seperti itu, biasanya seperti itu. Karena by name ya. Iya, komunikasi dan koordinasi itu sangat efektif kalau menurut saya. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus kelima itu? Tantangannya itu saya harus mengambil keputusan secara cepat. Coro kajatan sak menika ugi gitu. Itu menjadi tantangan bagi saya karena pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan dengan gerusa-gerusu begitu. Jadi sebenarnya itu butuh waktu. Selama ada jeda itu bisa sih, bisa. Jadi dan ini tantangan yang berikutnya adalah memilih. Jadi memilih dua pilihan yang sama-sama benar itu juga sulit. Harus mempertimbangkan latar belakangnya, efeknya ke belakang apa, dan hasil kegiatan, hasil keputusan itu nanti seperti apa. Itu menjadi tantangan karena kita harus berpikiran sekarang saya putuskan selanjutnya seperti apa, efeknya ke depan seperti apa. Itu harus saya pikirkan. Oke. Kemudian untuk pengambilan keputusan tadi Bu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaiannya? Apakah langsung menyelesaikan di tempat Bu? Itu sesuai dengan kasusnya ya. Artinya begini, bila kasusnya, ada juga kasus seperti ini. Hari ini Pak Burhan harus misalnya menjadi juri lomba qiraah di sekolah. Tetapi hari ini pula anaknya sakit, harus masuk rumah sakit. Walaupun anak sakit itu bukan tugas sekolah, tapi ini tetap menurut saya termasuk dilema etika. Ketika Pak Burhan harus menjadi juri lomba qiraah pada hari ulang tahun SMP Negeri 1 Lasem misalnya, hari ini pula putranya sakit, harus opnam hari ini pula, atau harus operasi misalnya hari ini pula. Nah, kalau kasusnya seperti itu nggak bisa ditunda, berarti harus langsung menyelesaikan di tempat saat ini pula. Ya, kalau seperti itu saya akan mengizinkan Pak Burhan untuk langsung ke rumah sakit. Karena anak sakit itu tetap butuh orang tua, yang tanggung jawab orang tua. Kalau juri mungkin bisa saya gantikan guru yang lain, yang mestinya bisa tadi lomba qiraah ya, yang bisa bisa qiraah atau bisa menilai lomba qiraah itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu memang harus langsung diselesaikan di tempat. Tapi kalau ada jeda, kalau ada waktu ya untuk menyelesaikan, ya tetap pastinya punya timeline. Saya punya timeline tersendiri untuk menentukan tadi, mengidentifikasi kasusnya, kemudian menganalisa. Itu mungkin butuh waktu 1 hari dengan bertanya, mencari sumber-sumber yang lain, termasuk komunikasi dengan pihak yang terlibat. Saya komunikasi dengan pihak lain yang terlibat, pihak ketiga yang terlibat, itu bisa ada timeline khusus. Jadi saya nggak bisa memilih semuanya langsung menyelesaikan di tempat, atau semua masalah punya timeline. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa ya. Jadi sesuai kasus yang terjadi, begitu. Sesuai kasusnya yang terjadi. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kelima etika? Pasti ada. Jadi tim saya itu dalam hal ini waka. Kalau kasusnya tentang waka saya itu kan ada waka kesiswaan, waka sarpras, waka humas, dan waka kurikulum. Ini juga tertentu. Misalnya kasusnya tentang pembelajaran, berarti yang sangat membantu nanti waka kurikulum, misalnya seperti itu. Jadi kalau tentang keputusan tentang kehumasan, ya berarti waka humas. Yang jelas dengan pihak-pihak terkait ya. Tadi pihak ketiga yang terkait dengan kasus itu juga yang akan mempermudah atau membantu saya, ya, membantu. Jadi beliau bisa nggak menerima kebijakan saya yang
Tadi artinya kebijakan cepat gitu ya, kebijakan cepat yang harus saya lakukan. Mereka harus bisa menerima dengan penjelasan-penjelasan dari saya. Jadi faktor-faktor yang mempermudah, mestinya seseorang yang mempermudah satu waka ya, tim sukses sekolah itu ada, dan pihak ketiga yang terkait dengan kasus ini. Kemudian yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Satu hal yang saya selalu ambil dalam setiap melakukan keputusan atau mengambil kebijakan adalah betapa pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Tanpa tiga hal ini, kebijakan tidak akan bisa saya ambil. Jadi ada hampir di semua masalah, tiga hal ini yang selalu saya lakukan, dan ini yang benar-benar bisa membantu menyelesaikan seluruh permasalahan. Jadi saya ulang, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Itu prinsip dari saya. Tiga Ibu, komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Kerjasama. Ya. Itu yang penting ya Bu dalam pengambilan keputusan. Bagi saya itu yang penting. Mungkin bagi kepala sekolah lain mereka punya cara-cara tersendiri ya. Semua orang itu kan nggak bisa dikebiau yang sama gitu. Nggih. Ngoten mawon Bu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk sekedar wawancara dengan saya. Nggih. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih, artinya jenengan pilih untuk menjadi bagian dari tugas penjenengan sebagai guru penggerak. Pesan saya sebagai guru penggerak, penjenengan harus bisa bergerak sendiri, bergerak dan menggerakkan teman-teman di sekolah penjenengan. Karena belum semua guru itu menjadi guru penggerak. Nah, penggeraknya pemerintah memilih para guru penggerak yang insya Allah selama pelatihan atau dianggap pendidikan guru penggerak selama sekian bulan itu banyak hal yang disampaikan dari Kemendikbud, itulah yang harus kita terapkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tanpa guru-guru penggerak yang bisa menggerakkan, jadi jangan sampai guru penggerak itu menang dipakai sendiri, nggak sukses. Kalau menurut saya tujuan dari pemerintah jadi nggak berhasil. Jadi guru penggerak itulah yang ilmunya sedikit lebih banyak daripada teman-teman guru yang belum guru penggerak. Maka harus di-share, harus ditularkan dan bersama-sama untuk mengimplementasikan di sekolah. Itu ya. Sukses untuk penjenengan. Terima kasih. Ya. Selamat Ya.